Jangan kau ragukan, semangat kami tak pernah padam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di 426 Podcast Studio. 12:30 adalah tempat para pegawai KPP Pratama Cirebon 1 untuk mengisi istirahat siangnya. Kami tidak hanya berbagi mengenai ketentuan perpajakan, tapi juga berbagi cerita, kisah, ataupun hal-hal yang mungkin bisa dibagikan. Karena kami percaya setiap orang mempunyai cerita yang layak untuk dibagi dan didengarkan. Saya Tohirin, salah satu dari tim penyuluh pajak KPP Pratama Cirebon 1. Di sini sudah hadir rekan saya, Pak Carisa atau Mas Carisa atau Ang Carisa. Apa kabar, Pak Carisa? Alhamdulillah Mas Terin. Alhamdulillah sangat baik Mas Terin. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Mas Carisa, dari mana asalnya atau mungkin latar belakangnya sebelum di KPP Pratama Cirebon 1. Terima kasih Mas Terin. Baik, saya lepas masker dulu Mas Terin ya. Oh iya. Kelihatannya kelengkap Mas Terin, Mas Cirebonnya pakai masker terus. Insya Allah aman ya Mas Terin, kan udah vaksin ketiga ya Mas Terin ya. Iya, alhamdulillah sudah sampai booster ya. Ang. Perkenalkan, saya Carisa, atau lebih enaknya panggil Ang Carisa aja Mas Terin. Oh iya, Ang Carisa siap. atau Ang Car. Baik, Saya adalah asisten penyuluh dari KPP Pratama Cirebon 1. Sebelumnya saya dari Kerawang, Indramayu, terus balik lagi ke Cirebon. Alhamdulillah sekarang lebih dekat sama keluarga lagi Mas Tohirin. Iya, alhamdulillah ya. Semoga bisa sampai pensiun apa ya Mas ya. Amin. Iya. Pengennya sih yang dekat-dekat aja Mas Tohirin. Iya. Kuningan, Cirebon, Indramayu, balik lagi Indramayu nggak apa-apa. Yang penting bisa terjangkau Mas Tohirin. Amin, Ang Carisa. Oh ya Ang, akhir-akhir ini ya, kan saya dengar baca-baca di di internet ya, itu banyak informasi atau berita mengenai kelangkaan minyak goreng. Banyak, terutama ibu-ibu ya, karena kan minyak goreng itu merupakan kebutuhan pokok sekarang. Apa sih yang nggak digoreng ya, Ang? Ada tempe digoreng, telur digoreng, ubi digoreng. Ya, kalau kita dengarkan nasihat dokter sih ya, kalau katanya kalau yang goreng-gorengan itu tidak baik ya, Ang ya. Iya. Tapi ini berhubung memang diperlukan minyak goreng itu. Nah, ini bagaimana tanggapan Ang Carisa itu menanggapi fenomena kelangkaan minyak goreng ini, Ang? Ya kalau bicara minyak goreng ya Mas Tohirin, saya beneran tiap pagi kan dengar juga Mas Tohirin, kan beneran depan rumah saya kan ada warung tuh, obrolan ibu-ibu, obrolan mama, aduh luru minyak goreng angel pisan, larang. Sebenarnya saya mahal juga nggak apa-apa kata ibunya tuh, yang penting ada, yang penting tersedia gitu loh. Terus kalau istilahnya minyak goreng, istilahnya semua makanan itu serba digoreng, emang bener sih Mas Tohirin. Kemudian saya kan pernah istilahnya kena sakit jantung juga gitu. Terus ada nasihat dari dokter, jangan makan gorengan gitu Mas Tohirin. Iya, Saya jawab betul, sanggup gitu Mas Tohirin. Saya jawab sanggup, iyalah dok, saya kan pengen sehat lah, udahlah jangan makan gorengan. Terus kata dokternya balas lagi, emang sanggup Bapak nggak istilahnya nggak Makan gorengan. makan gorengan gitu. Sanggup, kalau makanan kan semua digoreng gitu. Oh iya ya dok, ya udah yang penting dikurangi aja istilahnya gitu Mas Tohirin. Iya. Disarannya sih makanan yang direbus gitu Mas Tohirin. Iya. Iya, Ang. Jadi terlepas dari kebutuhan minyak goreng itu ya. Ya. Kita juga
ya tetap harus membutuhkan ya goreng-gorengan itu juga ya, cuma dikurangi lah mungkin kadarnya gitu ya Ang ya. Iya, benar. Iya. Ini Ang ya terkait tadi ya minyak goreng, ibu-ibu kadang berbondong-bondong mencari, kadang ada yang dari luar daerah pun ya mencari ke kotanya juga ke tempat lain gitu, ternyata memang lagi langka ya Ang ya. Nah itu kemarin ya terkait dengan ibu-ibu berbondong-bondong itu kemarin di KPP Pratama Cirebon 1 ternyata kedatangan juga ibu-ibu ya banyak. Nah itu saya kurang tahu kemarin ada apa ini ya, apakah mencari minyak goreng juga di KPP Pratama Cirebon 1 ya, barangkali ada jualan gitu sebagainya. Nah ternyata mau mendaftarkan atau memperoleh NPWP. Oh iya. Iya. Beneran kemarin juga saya bagian piket Mas Turin, bagian jaga. Nah ibu-ibu itu yang datang ke kantor itu bukan mau beli minyak goreng Mas Turin. Oh iya. Jadi diantaranya tuh untuk mengurus, untuk membuat NPWP Mas Tohirin. Jadi istilahnya nggak tahu istilahnya kebutuhannya untuk apa, itu buat NPWP gitu Mas Tohirin. Nah pas itu kan udah dijelasin buat NPWP kan semuanya secara online sih gitu Mas Tohirin. Ya nah untuk NPWP itu sendiri kan banyak yang masih bingung ya Ang ya. Jadi kadang-kadang memang karena nggak paham atau masih bingung, jadi dipikirnya itu kalau sudah ke kantor pajak itu pasti nanti pusing gitu Ang. Nah terkait juga dengan NPWP ini, untuk NPWP ini bagaimana sih sekarang caranya memperoleh NPWP? Apakah datang ke kantor pajak, ngisi formulir ya, kemudian seperti biasa kemudian ke loket, kemudian diproses dan seterusnya, atau bagaimana ini Ang? Sebenarnya sih gini Mas Tohirin, istilahnya untuk memperoleh NPWP itu harus memenuhi 2 syarat diantaranya Mas Tohirin. Ada syarat subjektif dan syarat objektif. Kalau untuk syarat subjektifnya sih mungkin terpenuhi ya, istilahnya untuk wajib pajak orang pribadi itu kan terpenuhi. Cuman untuk objektifnya kan harus punya penghasilan Mas Tohirin, diantaranya itu harus ada penghasilan gitu. Jadi ada 2 syarat, harus memenuhi subjektif dan objektif, itu sih Mas Tohirin. Iya ya. Nah terkait dengan pendaftarannya, sekarang kan di kantor pajak untuk pendaftaran NPWP istilahnya tidak bisa manual Mas Tohirin. Oh gitu. Jadi ya. semuanya secara online. Iya. Jadi nggak usah ibu-ibu atau emak-emak datang ke kantor, atau misalkan adik-adik, bapak-bapak istilahnya datang ke kantor pajak hanya untuk mengurus pendaftaran NPWP. Sekarang DJP sudah istilahnya menyediakan linknya, itu pendaftaran NPWP secara online gitu sih Mas Iya. Tohirin. Mungkin bisa ditunjukkan apanya DJP online-nya atau bagaimana sih tampilannya gitu? Oh, kalau untuk pendaftaran NPWP online sih cukup gampang Mas Tohirin. Yang penting sih pertama sih harus istilahnya ada KTP, ada KTP, kartu keluarga, dan yang paling utama ada kuotanya Mas Tohirin. Kuota ya. Oh Kuota iya. itu yang penting karena istilahnya kuota pendaftaran NPWP kan harus online, jadi memerlukan kuota sih Mas Iya, Tohirin, betul. gitu sih. Jadi istilahnya ongkos untuk ke KPP diganti kuota gitu ya Ang ya. Iya, jadi kalau sekarang kan istilahnya semuanya serba online, jadi daftar NPWP itu cukup dari HP aja, nggak usah istilahnya datang ke kantor atau misalkan ke warnet gitu. Jadi, Oh bisa ya dari HP ya? iya, sekarang istilahnya serba canggih lah, cukup di HP aja Mas Tohirin. Karena istilahnya untuk pendaftaran NPWP itu nggak ada yang perlu diupload sih kalau untuk orang pribadi. Iya. Gitu sih, Mas Tohirin. Ternyata gampang juga ya, mudah juga ya. Ini ya. Iya. Terus gini, nah terkait tadi pendaftaran ya, ya mungkin dipikirnya tidak semudah itu sih Ang.
pasti ada kendala. Oh Iya kan? Mm. Nah, kira-kira biasanya ya kalau dalam pendaftaran atau secara online ya sekarang itu apa sih kendala-kendalanya? Jadi kebanyakan segini Mas Toirin, calon wajib pajak itu yang datang ke kantor pajak itu diantaranya yang paling utama itu tidak bisa mendaftar online gitu. Sebetulnya sih panduannya sudah banyak, bisa kita lihat di YouTube juga ada panduannya. Itu jadi tidak bisa daftar online gitu. Atau yang kedua ini adalah nik dan kakaknya itu tidak valid Mas Toirin. Biasanya tidak valid, kalau tidak valid itu tidak bisa lanjut Mas Toirin. Jadi tidak bisa lanjut, akhirnya pada datang ke kantor. Atau misalkan wanita kawin tapi checklistnya atau centangnya itu untuk wajib pajak orang pribadi, itu juga sama, tidak bisa lanjut Mas Toirin. Sebenarnya sih ada menu pilihan kalau misalkan wanita kawin atau perempuan atau ibu-ibu itu istilahnya untuk daftar NPWP online ada pilihan yang paling bawah, itu checklistnya yang paling bawah. Jadi wanita yang menghendaki kewajiban perpajakannya terpisah, jadi terpisah pengen melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, cuman mungkin karena kurang mengerti Mas Toirin akhirnya pada komplain ke kantor, Pak ini katanya daftar online, saya daftar online nggak bisa masuk, nggak bisa lanjut, muter-muter terus gitu sih Mas Toirin. Jadi mungkin banyak kendalanya ya. Kalau misalkan masih ada kendala silakan bisa istilahnya datang ke kantor sih, nanti kami bantu, itu sih Mas Toirin. Baik, Carissa ya. Jadi memang ternyata ada kendala ya, pasti ada solusinya ya. Iya, insya Allah ada solusinya. Tadi saya belum ini ya, mungkin bisa dijelaskan lagi. Jadi ini berarti untuk wanita yang sudah kawin gitu statusnya gitu ya ya, itu berbeda cara pendaftarannya ya. Iya berbeda. Ada ketentuan tersendiri ya, ada pilihan apakah kewajiban perpajakannya nanti dipisah dengan suami atau tidak gitu ya. Jadi perlu melampirkan surat keterangan seperti itu ya. Iya, jadi kalau untuk wanita kawin itu ada persyaratan tambahan dan istilahnya ada yang diupload Mas. Kalau untuk wanita kawin istilahnya, wanita kawin yang menghendaki kewajiban perpajakan terpisah itu daftarnya secara online. Jadi yang perlu disiapkan itu KTP suami istri, terus sama NPWP suami, kartu keluarga ini istilahnya menjelaskan suami istrinya, atau misalkan buku nikah gitu. Sama ada surat pernyataan di atas materai Mas Toirin. Oh iya. Surat di atas materai itu yang isinya bahwa wanita tersebut menghendaki kewajiban perpajakannya terpisah. Jadi kewajiban perpajakannya lapor sendiri, terpisah dari suami, itu sih Mas Toirin. Kalau misalnya ya wanita yang sudah punya suami ya, ada juga itu yang ingin memperoleh NPWP. Nah itu bagaimana supaya dapat NPWP-nya itu? Kadang kan ada itu yang datang ya, suami sudah punya NPWP, sedangkan dia istrinya juga perlu gitu ya. Iya, itu bagaimana itu? Oh iya, jadi sebenarnya yang pertama kan ada dua pilihan sebenarnya untuk wanita kawin itu, istilahnya mendaftarkan online, daftar online lewat online, istilahnya kewajiban perpajakannya terpisah dari suami, atau misalkan ngikut suami. Jadi ada kalau misalkan ngikut suami bisa datang langsung ke loket TPT Mas. Jadi namanya cetak NPWP istri atau cetak NPWP keluarga. Jadi nanti ada persyaratannya, yaitu ada KTP suami istri sama Mas, KTP suami istri, NPWP suami, sama kartu keluarga. Tidak perlu melampirkan surat pernyataan, istilahnya menghendaki kewajiban perpajakannya terpisah. Jadi kalau misalnya untuk wanita kawin yang penghasilannya digabung dan memerlukan NPWP, nggak usah daftar online gitu Mas.
ada pilihan bisa datang langsung ke kantor pajak gitu. Baik. Tapi jangan salah datang kantor pajak, jangan lupa daftar dulu lewat kunjung pajak itu Mas istilahnya. Karena terkait ini ya. Ya prokes ini ya, Prokes, sekarang kan ya. istilahnya COVID-nya kan lagi naik ini Mas, Iya. jadi kita juga harus jaga benar-benar jaga ini aman Mas Torin ya, aman. Aman insya Allah, aman. Kan tadi udah bilang sudah di Iya, udah vaksin sampai 3 kali ya. Iya, Ya, semoga iya, sudah sampai 3 kali aja ya Ang ya. Iya, iya. Semua sudah diuraikan tadi ya Ang ya, dari mulai awal pendaftaran, tata caranya, kendalanya. Nah sekarang teknisnya ini Ang Carissa, secara teknis ya, itu bagaimana sih dari mulai kita buka komputer atau HP, nah selanjutnya bagaimana ini? Nah teknisnya sih gini Mas Torin, nanti ada tampilannya gini, istilahnya kita buka ini aja Mas Torin buka link atau browser, nanti ada irek.pajak. Jadi kalau misalkan mau daftar online itu kita buka browser atau tampilan, nanti buka irek.pajak.go.id, irek.pajak.go.id. Nanti tampilannya kayak gini nih Mas Torin. Nanti ada tampilannya, itu ada DJP, ada email atau NPWP. Email atau NPWP ini emailnya email yang baru mau daftar Mas Torin, atau NPWP yang sudah terdaftar. Jadi kita harus buat email dulu ya. Buat email, makanya sediain email istilahnya buat. Nah ini kan karena berhubung belum pernah melakukan pendaftaran, jadi yang pertama dilakukan yaitu klik daftar sih Mas Torin. Ini klik daftar atau misalkan saya ragu ini saya punya NPWP belum, nah ini bisa cek NPWP Mas Torin, cek NPWP. Nah ini karena berhubung belum pernah terdaftar sebagai wajib pajak, berarti kita tinggal klik daftar. Nanti dari klik daftar itu nanti ada isian, itu masukkan email Mas Torin, masukkan email. Habis masukkan email itu ada kode captcha yang kayak gini nih Mas, ada kode captcha. Nanti habis itu udah selesai, udah submit atau daftar, nanti ada balasan Mas Torin, balasan ke email. Nanti kita buka di email, ada istilahnya email, di kotak masuknya ada email masuk dari e-registration. Nanti bukanya dari situ, nggak buka dari irek lagi Mas Torin, dari email. Dari pas buka email itu buka, nanti tinggal klik link aktivasi aja Mas Torin. Klik link aktivasi, nanti muncul isian, itu ada isian namanya sesuai KTP ya Mas Torin ya. Nama sesuai KTP, habis itu ada masukin password yang mau masuk mau masuk daftar, itu passwordnya bebas, itu nggak ada istilahnya ketentuannya gitu ya. Ada bebas, yang penting udah diingat ada 2 kali password. Terus barangkali nanti ada lupa password, ada nanti pertanyaannya bebas, itu nanti jawabannya yang gampang diingat, baru klik daftar lagi Mas Torin. Habis klik daftar itu nanti ada email masuk lagi Mas Torin, di email masuk lagi, nanti buka lagi emailnya Mas Torin, email buka lagi, habis dibuka baru ketik identitasnya. Kita masukin identitas kita, mulai dari tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, masukin nomor KK, masukin nomor NIK, baru validasi. Nah ini krusialnya wajib pajak tuh istilahnya divalidasi Mas Torin. Kalau validasi ini kan kita datanya ngelink ke Disdukcapil Mas Torin. Kadang wajib pajak tuh nggak paham atau kurang paham, istilahnya nggak diganti, itu kan defaultnya kadang kawin aja Mas Torin. Situ kan sebetulnya sih bisa diklik, itu ada pilihan kawin, tidak kawin, terus atau janda atau cerai gitu Mas Torin. Kadang nggak diklik, begitu validasi kok nggak lanjut ya, itu karena istilahnya validasinya nggak valid. Jadi ada yang nggak sama, nanti ada tulisan merah-merahnya kalau misalkan nggak valid itu Mas Torin. Itu bagaimana solusinya itu kalau nggak valid? Oh ya, nggak valid itu bisanya kalau misalkan cuman karena nggak valid, oh iya karena saya ini salah klik, itu tinggal diperbaiki aja Mas Torin, tinggal validasi.
Nah, untuk terkait dengan validasi nik sama kakak, padahal sih niknya udah benar Mas Tohirin, terus kakaknya udah benar, tapi begitu validasi tidak valid Mas Tohirin. Nah, kantor pajak itu nggak bisa, sistem nggak bisa lanjut Mas Tohirin, kantor pajak nggak bisa bantu Mas Tohirin, karena itu ada kewenangannya di Disdukcapil setempat. Solusinya kalau misalkan ada kasus kayak gitu, biasanya kami sarankan ke ini Mas Tohirin, datang ke Disdukcapil, ke Disdukcapil itu, nah istilahnya untuk dibeneri atau untuk divalidasi. Begitu sudah divalidasi, wajib pajak kadang sudah paham, udah ngerti Mas Tohirin, nggak perlu datang ke kantor. Kalau misalkan nggak, Pak saya mau ini, nggak bisa lagi nih, di Disdukcapil sudah divalidasi, nanti diajari sampai habis, udah validasi tinggal lanjut. Nah, masukin nanti sumber penghasilannya dari mana, misalkan pegawai swasta ya masukin lah pegawai swasta. Kalau misalkan belum kerja gitu, nah kalau belum kerja ini buat apa, buat NBP, masukin aja. Kalau belum kerja ya masukin pegawai swasta, nanti kata-katanya muncul sendiri. Habis itu tinggal berikutnya next atau berikutnya nanti ada isian alamat Mas Tohirin, alamat. Habis alamat itu ada kisaran penghasilan Mas Tohirin. Kisaran penghasilannya ada yang 0 sampai 4.500.000, yang kedua 4.500.000 sampai dengan 10 juta kurang, 10 juta sampai 20 juta dan seterusnya. Sampai ada permintaan kode token Mas Tohirin, ada permintaan token gitu Mas Tohirin. Iya. Nanti Apa itu token itu? jadi kode token itu, minta token itu semacam kode verifikasi Mas Tohirin. Kita tinggal klik kode tokennya, itu nanti nomor kode token atau kode verifikasinya itu secara otomatis langsung ke email Mas Tohirin. Langsung ke email, kita tinggal buka email masuk, ada email masuk lagi Mas Tohirin, ada masuk, kita buka, nanti ada kode verifikasinya, tinggal di copy atau disalin, baru itu kita tempel di kirim permohonan. Begitu kita kirim permohonan, nanti langsung Mas Tohirin, nggak pakai lama, nggak perlu antri, NBP-nya keluar. Jadi sangat-sangat cepat dan sangat-sangat mudah. Semuanya dimudahkan sama Direktorat Jenderal Pajak. Gitu sih Mas Tohirin. Iya. Baik, Carissa, ternyata memang sekarang udah zamannya ini ya, Zamannya online. online ya, semuanya online ya. Jadi NPWP pun sudah bisa online, sudah gampang, udah bisa pakai HP. Kemudian untuk NPWP-nya sendiri nanti bisa cetak dari online atau kita harus ke kantor pajak atau bagaimana ini? Oh iya Mas Tohirin, yang istilahnya apa? Pendaftaran online itu kalau misalkan di kami di KPP Pratama Cirebon 1, kalau misalkan wajib-wajibnya sudah datang di kantor, istilahnya minta dibantu itu, istilahnya nggak perlu lama Mas Tohirin, sekitar 5-10 menit itu tinggal datang ke loket, ke petugas loket, nyebutin, istilahnya nggak usah dikirim lagi Mas Tohirin, langsung dikasihkan. Terus kalau misalkan yang daftar di rumah itu nanti hari berikutnya kami kirim lewat pos atau istilahnya jasa pengiriman surat Mas Tohirin. Nggak usah datang ke kantor, sekarang kan ada pembatasan juga ya, ada PPKM, jadi untuk menghindari kerumunan Mas Tohirin. Jadi nggak usah datang berbondong-bondong kayak pengen apa, antrian pengen apa beli minyak goreng Mas Tohirin. Iya. Udah tinggal duduk di rumah atau dimanapun, kita tinggal buka HP. Kalau misalkan memerlukan NPWP, kita tinggal daftar. Kalau misalkan masih ada kesulitan, bisa japri Mas Tohirin ke nomor layanan kami. Oh, ada layanan ya? Iya, ada. Apa layanan. saja itu layanannya? Layanan kami banyak Mas Tohirin, ada ya WA-nya Mas ya, nomor WA-nya bisa untuk pendaftaran NPWP, bisa helpdesk masalah pajak ataupun pembuatan kode billing. Tinggal kita ikuti aja Mas Tohirin di medsos KPP Pratama Cirebon 1, baik di Facebook, Twitter, Instagram, atau masih banyak sih Mas Tohirin, ya di WA juga bisa Mas Tohirin. Ada informasi-informasi penting di situ Mas Tohirin. Tinggal kita ikuti aja Mas Tohirin.
ya mengikuti perkembangan zaman juga ya dari saya. Jadi di tempat kita juga ya di KPP Pratama Cirebon 1 tuh ada medsosnya juga ya. Ada Ya, apa punya. tadi WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, Twitter, iya itu ya. Ada. Jadi memang semakin dimudahkan ya dalam istilahnya berkomunikasi antara mungkin calon wajib pajak maupun wajib pajak itu sendiri ya Ang ya. Terus gini Mas Tohirin, jadi semua pelayanan kami ini gratis Mas Tohirin. Jadi nggak ada embel-embel, ada biaya administrasi atau lain sebagainya. Semuanya gratis. Udah banyak perubahan sekarang ya. Iya. Jadi pelayanan gratis, terus bisa online ya. Iya. Apalagi gini, Mas Tohirin, kan kantor kami kan lagi mengadakan JIWBK kan ya, zona integritas wilayah bebas korupsi. Itu bukan hanya slogan, istilahnya emang benar-benar gratis semua pelayanan kami. Iya. Baik, Ang Carisa, mungkin ada yang mau disampaikan lagi terkait NPWP tambahan atau mungkin sudah jelas ya? Mungkin kawan pajak kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau belum paham, silahkan bisa menghubungi kami melalui medsos ya, media sosial bisa, ataupun datang ke KPP Pratama Cirebon 1 ya. Kalau untuk sekarang tentunya harus melalui kunjung pajak untuk bisa berkonsultasi di KPP Pratama Cirebon 1. Nah, untuk selanjutnya kalau misalnya perlu bimbingan gitu ya, mungkin ada yang perlu disosialisasikan ya, bisa menghubungi kami juga ya sebagai tim penyuluh KPP Pratama Cirebon 1. Sekian kawan pajak ke episode kali ini. Tak terasa sudah mau jam 1. Ternyata memperoleh NPWP itu mudah, lebih mudah Dari mencari minyak goreng. Saksikan episode kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami terus berkarya tanpa korupsi pastinya bisa. Oh 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 oh.